sosiologi. Bisa di itu, Mer. Next. Udah, Kak. Oke, jadi pertama aku mau ngasih tahu dulu nih gimana sih kok bisa ada sosiologi. Jadi sosiologi itu pertama kali dikembangkan oleh Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini dia punya pemikiran-pemikiran sosiologi di bukunya yang judulnya Cours de Philosophie Positive. Kemudian pemikiran-pemikiran ini didukung oleh tokoh-tokoh sosiologi lainnya. Salah satunya Herbert Spencer di bukunya judulnya Principles of Sociology. Nah, kemudian dari situ berkembang pesat lah sosiologi ini ke Amerika, Prancis, Jerman. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan, Bapak sosiologi dunia, itu jawabannya Auguste Comte. Tapi kalau misalkan pertanyaannya Bapak sosiologi Indonesia, itu jawabannya Selo Sumarjan. Selo Sumarjan itu dia yang mendirikan FISIP UI. Itu. Jadi sosiologi sendiri dia berasal dari dua kata. Yang pertama sosius itu artinya kawan, teman, masyarakat. Terus logos, kata yang kedua logos itu kata berbicara atau bisa juga ilmu pengetahuan. Jadi secara garis besar sosiologi itu kita bicara tentang masyarakat gitu. Ngerti ya sampai sini? Ngerti, Kak. Next, Mer. Oke. Kemudian munculnya sosiologi ini dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa revolusi. Peristiwa revolusi ini ada revolusi industri di Inggris sama revolusi Prancis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari revolusi Inggris, revolusi industri di Inggris. Jadi dari revolusi industri ini terjadi perubahan di mana terbentuk nih kelas sosial baru. Ada dua kelas, ada kelas borjuis dan buruh. Jadi borjuis itu pemilik modal yang punyanya, terus kaum buruh tuh yang bekerja di situ. Kaum buruh sebagai tenaga kerjanya. Kemudian dari perubahan ini ada dampak negatif ya tapi karena tadi jadi ada kelas-kelasnya, terjadilah kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin. Kemudian ada juga konflik-konflik lainnya yang tidak terhindarkan. Tuh. Kemudian yang revolusi Prancis timbullah corak pemerintahan baru yang demokratis, bebas. Nah, tapi karena demokratis ini, karena kebebasan ini, akhirnya timbullah situasi yang tanpa aturan, akhirnya anarki dan banyak kekacauan. Tuh. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Bentar, Kak, sama dicatat ya, Kak. Boleh. Jadi aku ulang dikit ya tadi, kalau misalkan revolusi industri di Inggris itu, dia jadi ada dua kelas sosial, ada borjuis dan buruh. Borjuis si pemilik modal dan buruh si tenaga kerjanya. Minta PDF-nya, Kak. Kenapa? Minta PDF. Ya, nanti setelah kelas ya, aku share. Oke. Oke, lanjut. Karena tadi ada dua kelas itu, akhirnya ada dampak negatifnya. Ada kesenjangan sosial dan konflik antar kelas, antar kaya, miskin. Tuh. Kemudian kalau revolusi Prancis, timbul corak pemerintahan yang demokratis. Nah, demokratis ini akhirnya ada kesamaan, persaudaraan, kebebasan. Tapi karena kebebasan ini, akhirnya timbullah situasi yang nggak ada aturan, akhirnya kacau. Itu dampak negatifnya dari revolusi Prancis. Jadi yang nyatet udah, aku lanjut ya. Ya. Oke. Next, Mer. Oke, kita langsung latihan soal aja. Kita bahas soal sambil kita bahas materi-materi lainnya ya. Iya, Kak. Oke, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji fakta sosial. Fakta-fakta yang berisi cara bertindak, berpikir, berperasaan yang ada di luar individu.
Pernyataan tersebut merupakan pengertian sosiologi yang dikemukakan oleh, kira-kira ada yang tahu nggak nih jawabannya? Siapa yang, kenapa? B. Durkheim. B. Durkheim. Ada yang jawab selain B? Nggak ada ya. Tes, ada suaraku ada nggak ya? Ada, Kak. Iya, Kak. Ada Kak. Ada, Kak. Ada, Oke. Kak. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kebanyakan jawabannya B ya, Durkheim ya. Mm. Oke, coba kita lihat pembahasannya. Boleh di next, Mer. Oke, jawabannya benar ya, yang B, Emile Durkheim. Jadi yang tadi aku jelasin, pertama sosiologi itu dikemukakan pertama kali oleh Auguste Comte. Nah, di sini aku udah taruh beberapa, kan tadi aku bilang pernyataannya Auguste Comte ini didukung sama beberapa tokoh sosiologi ya. Nah, di sini aku tulis beberapa pengertian sosiologi menurut beberapa tokoh. Yang pertama itu Herbert Spencer. Jadi kalau menurut Herbert Spencer ini, sosiologi itu tumbuh bangun dan kewajiban masyarakat. Maksudnya di sini proses kehidupan sosial. Jadi tumbuh bangunnya masyarakat, terus kewajibannya masyarakat. Misalkan kalau dalam keluarga itu ayah di rumah dia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, atau kita sebagai murid punya kewajiban untuk belajar kayak gitu. Itu menurut Herbert Spencer. Kemudian Pitirim A. Sorokin. Kalau menurut Pitirim A. Sorokin, ini menurut dia sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar gejala sosial. Gejala sosial itu peristiwa di masyarakat yang saling mempengaruhi. Contohnya itu kemiskinan dan pengangguran. Karena tingkat pengangguran yang tinggi, akhirnya timbullah kemiskinan kayak gitu. Jadi saling berhubungan. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, menurut mereka ilmu sosiologi itu dia ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial. Sebenarnya nanti di bab-bab sosiologi lainnya kalian juga akan belajar apa sih struktur sosial itu apa, perubahan sosial itu seperti apa. Di sini aku kasih sedikit gambaran. Jadi struktur sosial itu tingkatan masyarakat bisa berdasarkan tingkat pendidikan, bisa berdasarkan tingkat kekayaan, tingkat kekuasaan gitu. Kalau perubahan sosial contohnya itu akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu pertemuan dua kebudayaan yang berbeda. Terus akhirnya kan nanti ada perubahan sosial kan, gitu. Terus kemudian menurut Durkheim, ilmu yang mempelajari cara bertindak, berpikir, berperasaan, gitu. Gimana? Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, kita next ke soal kedua. Oke. Soal kedua. Cara pandang sosiologi dalam melihat permasalahan prostitusi yang tidak mendasarkan pada baik buruknya, namun dengan menjelaskan fakta secara analitis disebut Non-etis. Non-etis, D. non-etis. Kayaknya udah pada tahu ya? Udah pada... Belum, Kak. Sudah tahu, Kak. Soalnya kan linjur. Jadi nggak ada sosiologi. Oke, kita bahas aja ya. Kita bahas. Iya, dibahas aja, Kak. Next. Kok anak IPA? Oke, jadi jawabannya benar ya, yang D, yang non-etis. Jadi di sini ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan
Itu ada 4. Ada empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Jadi kalau bersifat empiris, sosiologi itu dia berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Jadi dia nggak bisa menduga-duga, harus sesuai data yang ada. Contohnya misalkan angka kemiskinan di Indonesia tahun 2020 mungkin sekitar 30 juta. Nah, itu kan kita menduga-duga kan. Nggak boleh itu. Kita harus sesuai fakta. Jadi menurut pihak yang berwenang untuk tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi menurut pihak yang ngurusin si angka kemiskinan ini, ternyata faktanya angka kemiskinan di Indonesia itu 26,42 juta. Jadi harus sesuai fakta, nggak bisa kita berspekulatif gitu. Empiris itu seperti itu. Kemudian yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Nah, kalau bersifat teoritis itu dari hasil observasi yang ada, kita menyusun abstraksi. Abstraksi itu kesimpulan-kesimpulan yang di situ bahas kayak hubungan sebab akibatnya. Contohnya itu kayak peristiwa kemiskinan di pinggir kota Jakarta misalkan. Nah, dari itu kita ambil nih, kita menganalisa kenapa bisa terjadi kemiskinan, dan gimana sih cara orang-orang di sana untuk lepas dari kemiskinan itu teoritis. Kemudian yang ketiga itu kumulatif. Jadi kumulatif ini dari yang udah ada, teori-teori yang udah ada itu dikembangkan lagi berdasarkan perkembangan juga, dilihat dari perkembangan juga. Jadi misalkan kayak dulu nih, kalau dulu tuh ada teori Darwin kalau manusia tuh dari kera ya. Tapi seiring berkembang zaman, ada teori-teori di mana manusia sikapnya jauh banget dari seekor kera. Jadi akhirnya teorinya Darwin ini udah tidak berlaku, terbantahkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Bersifat non-etis berarti tidak menilai baik buruknya suatu fenomena. Kayak contohnya yang di soal ini kan permasalahan prostitusi. Kalau misalkan kita lihat kan prostitusi itu hal yang negatif ya. Tapi kalau di sosiologi itu kita nggak bisa lihat itu baik atau buruk, negatif atau positif, itu enggak. Tugasnya tuh cuma sosiolog di situ cuma menganalisis aja kenapa prostitusi itu bisa terjadi gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Kak, berarti kalau kumulatif itu selalu diupdate ya, Kak? Iya. Dia karena berdasarkan perkembangan kehidupan sosial. Itu mesti disempurnakan juga nggak, Kak? Kalau kumulatif, iya dia lebih disempurnakan lagi dari yang udah ada. Oh gitu ya. Kayak gitu. Atau contoh lain kumulatif itu kalau misalkan dulu tuh ya udah pembulian. Contohnya pembulian ya. Pembulian kalau dulu dilakukan di sekolah atau di kelompok bermain gitu kan. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman, pembulian bukan cuma bisa dilakukan di sekolah, tapi lewat sosial media juga bisa kayak gitu. Gitu, ngerti ya? Oke, kita next. Oke. Soal yang ketiga. Lagi Oke, kita lanjut ya. Soal yang ketiga. Bagi Karl Marx, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada, ada yang tahu jawabannya? Yang B, Kak. Kayaknya. B, yang kepemilikan alat produksi. Yang D bukan?
D. DK kekuasaan. Kepemilikan alat produksi. B. Yang B ya, Kak. A. Yang B. Ini jawabannya beragam ya, nggak kayak soal-soal sebelumnya. Kalau soal Ayo sebelumnya jawabnya. kompak. Kalau sekarang ada yang A, ada yang B, ada yang D. Oke, kita langsung bahas aja. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, kepemilikan alat produksi. Tadi di awal aku udah jelasin yang tentang borjuis dan buruh ya. Nah, di sini menurut Karl Marx terdapat dua kelas dalam masyarakat yang tadi, borjuis dan buruh. Buruh itu atau dikenal juga sebagai proletar. Seperti yang tadi aku bilang, kalau borjuis dia pemilik modal, dia yang menggerakkan industri nih di sini. Sedangkan kelas buruh dia karena dia nggak punya modal, jadi dia sebagai yang bekerja di situ, sebagai tenaga kerjanya. Jadi pembedaan antar kelas menurut Karl Marx adalah kepemilikan alat produksi. Jadi tadi yang jawab B benar. Oke, next ya. Iya, Kak. Nomor 4. Nomor 4, pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor lain, seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial bersifat, ada yang tahu jawabannya? Ada yang jawab A? Kompleks. 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 Kak, kompleks. Kompleks. Yang B, ada yang jawab B? Aku B deh. B. Ada yang jawab C? Aku E. Kompleks ya, Kak. Ada yang... Berarti ini dari tadi kebanyakan A ya jawabannya. Iya. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar A, kompleks. Jadi pengangguran di Indonesia itu salah satu gejala sosial. Oh ya, sebelumnya gejala sosial itu, tadi aku kayak sempat jelasin ya di awal, gejala sosial itu peristiwa yang saling mempengaruhi lingkungan masyarakat atau perilaku individu itu saling mempengaruhi. Nah, ada beberapa karakteristik gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial itu bersifat kompleks. Kompleks itu beraneka, dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa faktor ekonomi, bisa faktor sosial, budaya, politik, psikologis, faktor lingkungan juga bisa. Seperti yang ada di soal. Jadi tadi kan di soal pengangguran itu bukan cuma faktor ekonomi, tapi faktor lain. Faktor lain berarti faktornya banyak kan? Seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah. Jadi jawabannya yang A, yang kompleks. Gitu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah gejala sosial tidak bersifat universal karena kebudayaan masyarakat itu kan tidak mudah beda-beda ya. Jadi nggak bisa semuanya sama. Makanya dia nggak bersifat universal, nggak bersifat umum. Dia berdasarkan kebudayaan di masyarakat A, di masyarakat B, di masyarakat C itu beda-beda. Kemudian gejala sosial bersifat dinamis. Itu berarti perilaku masyarakat berubah-ubah. Tuh. Contohnya kayak model pakaian tiap tahun kan suka ganti ya model pakaian. Kalau sekarang tuh model pakaian lagi trennya yang kayak 90s, zaman-zaman dulu tuh balik lagi ke zaman sekarang ya kan. Itu kan berubah-ubah. Kemudian gejala sosial tidak mudah dimengerti. Tidak mudah dimengerti yaitu karena tadi gejala sosial itu kompleks kan, banyak faktornya, terus berubah-ubah, jadi juga sulit untuk dimengerti dan dia tuh beda, gejala sosial itu beda sama gejala alam. Kalau gejala alam itu kan dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat diprediksi gitu kan, sedangkan gejala sosial tuh nggak bisa. Kemudian gejala sosial kurang objektif. Tahu ya objektif itu kan kita melihat fakta tanpa ngelibatin pemikiran kita sendiri gitu kan. Jadi berdasarkan fakta. Nah, gejala sosial itu kurang objektif karena tergantung pada persepsi masyarakat di wilayah tertentu. Kayak misalkan perilaku individu yang merokok
atau yang perempuan pulang malam. Mungkin untuk sebagian masyarakat itu hal yang ya udah biasa aja gitu kan. Tapi sebagian masyarakat lagi ada yang menganggap itu hal yang negatif, yang nggak baik gitu kan. Jadi dia kurang objektif, penilaiannya subjektif gitu. Kemudian gejala sosial bersifat kualitatif. Kalau bersifat kualitatif itu karena gejala sosial itu dia nggak bisa diukur, dia tidak bersifat kuantitatif, karena harus dianalisa secara mendalam. Kemudian gejala sosial itu sulit diprediksi, ya itu karena kompleks, dinamis, abstrak, berubah-ubah kan, jadi dia sulit diprediksi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita next ke soal berikutnya. Oke. Nomor 5. Tindakan sosial merupakan salah satu objek kajian sosiologi yang dikemukakan oleh B. Max Weber. B. Ini jawabannya kompak lagi nih pada B. Ada yang selain B? B. Kak. B. B. Ya. Oke, kita ke pembahasan. Jawabannya benar B ya, Max Weber. Jadi di sini kita masuk ke objek kajian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama itu ada fakta sosial. Fakta sosial menurut Emil Durkheim. Jadi menurut dia sosiologi itu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan. Tadi udah ada juga ya di awal. Kayak fakta sosial itu contohnya, misalkan kita sekolah nih, sekolah harus datang tepat waktu, harus mematuhi peraturan. Kalau nggak mematuhi peraturan, kita kena sanksi. Nah, itu fakta sosial. Faktanya memang seperti itu. Kalau misalnya kita tidak memenuhi peraturan, ya kita kena sanksi. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial itu Max Weber ya, benar. Tadi yang jawab B. Kalau menurut Max Weber, jadi sosiologi itu tindakan manusia yang mempertimbangkan orang lain. Contohnya itu kayak kalau misalkan kalian suka nyanyi nih, di rumah kalian nyanyi-nyanyi karaokean sendiri, itu kan untuk kesenangan kalian sendiri ya. Nah, jadi kalau kayak gitu itu nggak bisa dibilang tindakan sosial karena dia tidak mempertimbangkan orang lain. Kalau mempertimbangkan orang lain itu berarti kalau misalkan karena dia suka nyanyi, oh dia akhirnya ikut kompetisi. Nah, di situ dia kan mempertimbangkan orang supaya gimana cara dia bisa menang gitu kan di kompetisi. Nah, itu baru tindakan sosial. Jadi nggak semua tindakan manusia itu termasuk tindakan sosial. Kemudian yang ketiga ada imajinasi sosial menurut Wright Mills. Menurut Wright Mills ini, imajinasi sosial itu adalah ilmu yang dia memahami sejarah masyarakat atau riwayat hidup pribadi atau hubungan antara keduanya tadi, hubungan antara masyarakat dan riwayat hidupnya. Contohnya itu, jadi kayak kalau misalkan imajinasi sosial bukan yang kayak oh kita berspekulasi kayak gini, enggak, tapi gimana cara kita bisa menganalisa gitu. Jadi imajinasi bukan yang kayak kita menghayal, tapi kita menganalisa. Kemudian realitas sosial menurut Peter L. Berger itu mengungkapkan realitas sosial yang kadang tertutupi. Jadi gimana caranya kita tahu nih ada sebuah masalah, kenapa sih itu bisa ada, tuh, kenapa ada, bagaimana sih adanya perubahan sosial itu. Terus kemudian yang terakhir ada hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok dalam kelompoknya. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Kak. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, begitu kita next.
Nomor 6, teori sosiologi yang menitikberatkan pada pola perubahan masyarakat untuk mendapatkan aturan umum disebut dengan teori. Ada yang bisa jawab lagi atau mau kompakan lagi nih jawabannya? B. A. A mungkin ya. A. A mungkin. A. B. Wah, menurut Antara A atau B ya jawabannya. Evolusionis. Evolusionis A. B. B. Oke, berarti kebanyakan A atau B ya. C. Oh, ada juga C. Ada yang D atau E? Enggak sih, Kak. Enggak tahu. Enggak ya. Ya sih Kak, aku nggak tahu deh benar apa enggak. Oke deh, kalau gitu kita bahas aja. B. Oh, B. Kayak yang C enggak kelihatan ya, Kak. Yang A kayaknya. C. Teori interaksionis. Oh. Oke deh, kita bahas aja ya. Kita bahas. Next. Oke. Jawaban yang benar adalah A. Teori evolusionis. Jadi di sini ada 4 teori sosiologi nih. Yang pertama, teori evolusionis itu tadi yang disoal, dia menitikberatkan pada pola perubahan masyarakat. Karena masyarakat kan kalau dia berkembang, ya kan? Jadi ada perubahan, berdinamika, berubah-ubah gitu. Kemudian ada teori fungsionalis. Fungsionalis ini ya udah setiap masyarakat dia punya fungsinya masing-masing. Tuh. Dan kalau misalkan di bagian masyarakat ini ada yang fungsinya tidak berjalan dengan baik, maka di situ akan terjadi ketidakteraturan. Akhirnya ada masalah sosial. Contohnya kayak keluarga. Dalam keluarga, misalkan seorang anak dia nggak mendapat perhatian yang baik dari orang tuanya. Di situ kan berarti fungsi si orang tua ini kan tidak berjalan dengan baik. Terus akhirnya terjadilah masalah sosial kenakalan remaja kayak gitu. Kemudian ada teori konflik. Nah, teori konflik ini muncul karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Yang kayak tadi konflik kelas, misalkan borjuis sama yang buruh, ya kan? Di situ ada konflik yang kaya miskin gitu. Kemudian teori interaksionis. Interaksionis ini dia menitikberatkan pada interaksi interaksi simbolik. Interaksi simbolik itu dia kita ada makna yang kita ambil dari perilaku si orang ini. Misalkan kayak orang di Instagram nih. Di Instagram dia tiap upload foto, snapgram itu selalu pakai barang-barang yang bermerek. Nah, dari situ kita ambil makna bahwa oh, orang ini berarti orang yang berada ya, orang yang kaya ya gitu. Itu ada simbol-simbol di situ kelihatan. Jadi kita bisa menarik maknanya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Itu Kak, di teori fungsionalis itu sama nggak sih Kak sama bagian-bagian yang bekerja sesuai dengan peran masing-masing gitu? Ya, ya yang itu. Jadi dia punya peran gitu. Ya, setiap bagian-bagian punya peran. Makanya tadi kalau misalkan ada bagian yang fungsinya tidak berjalan dengan baik, akhirnya ada masalah sosial gitu. Kak, boleh diulang nggak ya yang teori sosiologis tadi? Teori yang sosiologis? Iya. Jadi teori kalau di sini kan itu ada ya yang teori sosiologis. Jadi teori sosiologis itu nggak ada ya guys. Itu cuma buat nambahin option aja. Jadi ya. Pengecoh. Iya. Makasih Kak. Jadi teorinya ada di 4 ini tadi. Oke. Next ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya, guru, ini gampang banget sih. Guru atau dosen merupakan peran sosiolog sebagai pendidik. Ini jelas ya, ini jawabannya. Ya. Pendidik. Oke, kita langsung ke pembahasannya.
Boleh di next. Nah, benar ya tadi yang guru atau dosen itu dia sebagai pendidik. Nah, di sini peran sosiolog ada 4 nih. Yang pertama ahli riset. Ahli riset itu bisa juga peneliti, kemudian pendidik, kemudian konsultan kebijakan, kemudian teknisi. Kalau ahli riset dia bisa juga tadi mengumpulkan data-data dan survei gitu. Kemudian kalau pendidik ya tadi sebagai guru atau dosen. Terus kemudian konsultan kebijakan. Jadi kalau konsultan kebijakan dia bertugas untuk memberikan saran, solusi, terus dia memberikan gambaran juga kepada pemerintah kebutuhan masyarakat itu seperti apa supaya kebijakan yang diambil itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian peran sosiolog berikutnya adalah teknisi. Nah, kalau teknisi itu dia memberikan masukan secara teknis. Jadi dia terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Gitu. Ngerti ya? Bisa ya? Ngerti, Kak. Sosiologi. Bisa, Kak. Paham, Kak. Oke, Kak. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya, seorang mahasiswa lulusan sosiologi bekerja di salah satu perusahaan swasta dan bertugas melakukan survei tentang perilaku konsumen. Profesi sosiologi yang tepat menggambarkan kasus tersebut adalah Meneliti. Peneliti. D. Peneliti. Oke, sini kebanyakan jawabannya D ya. Oke, kita lihat ke pembahasannya. Oke, benar. Jawabannya yang peneliti. Itu tadi udah ada ya di pembahasan yang tadi. Jadi peneliti atau ahli riset, dia berperan juga untuk, yang tadi aku bilang, buat melakukan survei. Bisa survei tentang perilaku konsumen, survei tentang pilihan politik masyarakat, atau survei tentang perilaku masyarakat. Gitu. Oke, kita next ke soal nomor 9. Boleh di next. Oke. Ani sadar ketika memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan dengan kondisi masih memiliki anak berusia 3 bulan, di satu sisi, ia akan mendapatkan penghasilan tambahan keluarga. Namun, di sisi lain berkurang waktu kebersamaan dengan bayinya. Pendekatan dalam sosiologi yang melihat dengan cara ini disebut pendekatan. Ada yang tahu? Struktur fungsional. Ada yang Interaksi berarti. Ada interaksionalisme simbol. Nggak tahu. kritis mungkin. Berarti kayak banyak kan jawabannya A atau E ya, tadi ada yang jawab E. Ada yang jawab B? B, Kak. Yang jawab C? Aku antara C sama E. Antara C sama E. Ada yang jawab D? B, Kak. D kalau E. Antara E sama D. Oke. A. Oke deh, kita langsung bahas aja ya. B. Oke, jawaban yang benar adalah struktur fungsional. Jadi tadi yang jawab A, betul ya. Oke, kebanyakan jawab A sih tadi ya. Tapi banyak juga yang jawab yang lain sih. Oke, jadi di sini perspektif dalam sosiologi itu ada 4. Struktural, fungsional, jadi setiap bagian masyarakat yang kayak tadi dia punya perannya masing-masing, dia bekerja masing-masing dan secara berkaitan satu dengan yang lain. Yang tadi kalau misalkan ada yang satu nggak bekerja dengan baik, akhirnya muncullah masalah sosial. Kemudian konflik sosial. Konflik sosial menurut Karl Marx dia yang tadi juga
pertentangan antara kelas borjuis dan kelas proletar. Proletar itu buruh tadi. Berbeda kepentingan. Yang satu yang punya modal, yang satu sebagai tenaga kerja. Kemudian interaksi simbolik, tadi juga udah dijelasin interaksi simbolik, dia pemakaian simbol tertentu yang dapat dipahami bersama. Kemudian feminisme. Feminisme itu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan. Mau itu di bidang politik, bidang ekonomi, budaya. Jadi ada kesetaraan perempuan. Karena kan biasanya perempuan dianggap nggak bisa, lebih lemah gitu. Karena di sini feminisme gerakan untuk kesetaraan bagi perempuan. Kayak gitu. Jadi ini hampir-hampir sama yang tadi udah dibahas sih. Ngerti ya? Atau ada yang mau ditanyain? Sudah. Oke. Kalau udah ngerti semua, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini aku suka nemu nih soal ini di beberapa latihan SBMPTN. Tokoh yang mengemukakan teori bunuh diri adalah C. Emilia Durkheim. C. Tadi ada yang jawab C, ada yang jawab di luar C, selain C. Emil Durkheim. Ada Kak. Kurang tahu Kak. Nggak tahu, Kak. C. Kak. Tesa itu ada yang nanya. Kak. Ya. Yang C. Yang C Kak. Oh, contoh interaksi simbolis ya. Setelah nomor ini ya, nanti kita bahas. Oke. Jawabannya, tadi kebanyakan jawabannya C ya. Oke, kita lihat ke pembahasan. Aku belajar langsung. Oke. Jadi jawabannya benar yang C. Jadi teori bunuh diri ini dia dikaji oleh Emil Durkheim. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe bunuh diri. Yang pertama altruistik. Nah, tipe yang pertama ini bunuh dirinya disebabkan karena si individu itu tidak dapat memenuhi harapannya. Kemudian yang kedua anomi. Anomi itu bunuh dirinya terjadi karena karena nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya kayak misalkan PHK atau dia diasingkan keluarga. Kemudian yang ketiga, tipe bunuh diri yang ketiga adalah fatalistik. Fatalistik ini bunuh diri yang terjadi karena perasaan tertekan dengan aturan dalam masyarakat. Jadi dia karena tertekan ya. Kemudian yang keempat, egoistik. Egoistik ini karena integrasi yang lemah. Integrasi itu pembauran atau penyatuan. Karena integrasi yang lemah ini, jadi dia merasa kayak bukan bagian dari masyarakatnya, gitu. Jadi menurut si Emil Durkheim ini, bunuh diri itu dipengaruhi oleh faktor sosiologis, yaitu solidaritas sosial, sistem sosial, fakta sosial, kuat atau lemahnya norma sosial. Nanti di bab sosiologi selanjutnya, kalian juga akan belajar tentang sistem sosial, tentang norma sosial, dan segala macam. Dan yang lainnya juga. Sejauh ini, teori bunuh diri gimana? Ada yang mau ditanyain? Aku kurang paham yang altruistik. Altruistik. Oke, jadi yang altruistik itu karena individu tidak dapat memenuhi harapannya. Jadi mungkin kayak misalkan, si A nih pengen banget masuk kampus PTN banget nih, misalkan UI. Terus karena dia gagal, terus dia ngerasa kayak ya udahlah, terus akhirnya dia menyerah. Self harming itu enggak sih? Bukan ya? Self harming, kalau self harming Kamu nyakiti diri sendiri itu loh. kenapa? Bukan ya? Yang kayak tipikal
menyakiti diri sendiri itu ikut altruistik juga, bukan? Kalau menyakiti diri sendiri tergantung juga dia kenapa alasan dia menyakiti diri sendiri. Kalau misalkan karena tadi harapannya tidak terpenuhi, terus akhirnya dia menyakiti diri sendiri, ya udah akhirnya itu masuknya di altruistik gitu. Kak, boleh tolong dijelasin ulang yang fatalistik sama egoistik nggak, Kak? Fatalistik dan egoistik. Oke, jadi kalau misalkan fatalistik ini karena perasaan tertekan dengan aturan dalam masyarakatnya gitu. Kalau misalkan egoistik dia karena integrasi yang lemah. Integrasi itu pembauran atau penyatuan. Jadi karena dia nggak merasa kayak bukan bagian dari masyarakatnya, kayak gak diakui gitu loh. Jadi akhirnya itulah fatalistik, bunuh diri yang tipenya fatalistik gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Kak. Udah. Oke, udah ya. Sama tadi ada pertanyaan contoh interaksi simbolis. Contoh interaksi simbolis itu yang tadi kayak misalkan, ya tadi aku udah jelasin di awal, kayak misalkan seseorang dia upload misalkan foto-foto di Instagram, di sosmednya dia pakai pakaian yang bermerek. Nah di situ kan kita jadi kayak, oh ini berarti orangnya dia berada orang kaya nih gitu. Jadi ada simbol-simbol, oh dari pakaian-pakaian dia yang bermerek kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini orang berada nih, orang kaya nih kayak gitu. Jadi ada simbol-simbol yang bikin kita bisa narik maknanya gitu. Kayak mendukung gitu ya, Kak? Iya. Yang mendukung asumsi gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, Kak. Makasih. Oke. Boleh di next. Oke, pembahasan kita hari ini udah selesai. Sejauh ini udah. Ada yang mau ditanyain lagi dari yang tadi kita bahas? Kak, aku mau tanya, izin. Apa? Kenapa? Buat yang nomor 1 itu kan tentang pengertian kayak sosiologi gitu kan ya, Kak? Nomor 1. Ya. Nah, itu tuh kan biasanya dari orang-orang ahli gitu, Kak. Ya. Nah, gimana sih? Ada tips nggak dari Kakak buat ngapalinnya gitu, gimana yang efektif? Gitu. Coba Mer boleh ke nomor 1. Pembahasannya aja. Oke. Sebenarnya kalau misalkan yang pengertian-pengertian ini nggak perlu dihafalin banget sih, karena kalau dari soal-soal juga sebenarnya jarang ada soal-soal kayak gini, terutama SBMPTN ya. Karena tapi kalau misalkan kalian mau coba ngafalin, mungkin kayak ambil kata kuncinya aja kali ya. Kalau misalkan aku, Herbert Spencer berarti dia kewajiban masyarakat, tumbuh bangun berarti proses sosial kayak gitu. Atau Pitirim Asorokin, kata kuncinya gejala sosial, berarti hubungan antar gejala sosial. Kalau Selo Somarjan, berarti dia tentang struktur sosial, tentang perubahan sosial. Kayak gitu sih, jadi nggak perlu yang harus semua kalimat kalian hafalin gitu, nggak usah. Kalau aku, gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih ini pengertian-pengertian menurut beberapa ahli. Tuh. Tapi aku taruh di sini yang beberapa aja, dan nggak perlu kalian untuk hafalin semua juga. Tapi kalau untuk kalian sekedar mau tahu itu bagus. Tuh. Ada lagi? Kak, maaf mau nanya, tapi ini di luar materi boleh ya, Kak? Apa tuh pertanyaannya? Kalau misalkan mau ambil jurusan hukum, itu yang difokusin di apa ya, Kak?
Hukum, materinya. kalau hukum aku kurang tahu sih. Cuma kalau misalkan hukum kan ilmu sosial ya, mungkin sosiologi kali ya. Aku tambahin ya, hukum sosiologi kok. Temen aku di hukum sosiologi dia. Ya Tingginya. sosiologi ya. Benar. Berarti itu ya Kak, difokusin sosiologinya ya, yang harus benar-benar lebih diperhatiin. Ya, tapi nilai-nilai yang lain juga sebenarnya penting semua sih, karena nilai yang lain kan juga mempengaruhi. Tapi fokusnya Ya, di Kak. sosiologi, ya benar. Ya, makasih Kak. Ya, Kak mau nanya kalau ilmu komunikasi gimana? ilmu komunikasi itunya subjek yang perlu dikuatinnya. Iya, iya. Kalau aku kemarin sosiologi yang aku tahu ya, sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi. Kalau aku waktu itu kayak gitu nguatinnya, dari sosiologi terakhir geografi. Kalau yang itu tadi Kak, kalau yang hukum itu selain sosiologi apa Kak? Kayak urutannya gitu. Kalau hukum sendiri aku kurang tahu sih, cuma aku pikir karena hukum kan ilmu sosial, mungkin sosiologi kali ya. Cuma kalau yang selanjutnya aku kurang tahu sih. Mungkin bisa teman-teman cari di Instagram gitu juga banyak kok info-info. Oke Kak, makasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, by the way, kamu mau hukum di mana? Doain ya Kak di UNS. Amin. Surakarta, 11 Maret. Solo kan? Semoga dapat ya. Amin. Amin. Amin Ini banget. ada yang Amin banget. Ini ada yang nanya di chat, room chat, ada yang nanya kalau manajemen bisnis Kak sama psikolog. Bantu nanyain aja sih. Takutnya nggak kebaca. Kalau aku sendiri gak terlalu tahu ya guys, kalau tiap jurusan tuh harus kuatnya di mana. Karena aku pun juga nyari info jurusan yang aku mau ambil gitu. Jadi mungkin teman-teman, karena aku juga takut salah kasih info ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa searching di Google atau cari info di Instagram, atau pantengin aja Instagramnya Terjago, atau mau cari tips-tips SBMPTN, SNMPTN juga ada di Terjago, bisa dicek, di follow juga. Ya Kak, makasih. Tapi rata-rata sih kalau misalkan ilmu-ilmu sosial, sosiologi, terus kalau misalkan yang kayak ranahnya udah kayak hitung-hitungan, itu kayak mungkin ekonomi. Kamu tanya apa nih? Teori bunuh diri anomi. Kalau anomi itu dia karena norma yang berlaku dalam masyarakat, atau bisa juga kayak misalkan contohnya itu PHK. PHK itu juga termasuk contoh anomi, atau kayak diasingkan keluarga, itu juga termasuk contoh anomi. Kayak gitu. Nanti untuk PDF-nya ini, PowerPoint-nya akan di-share di website. Ya, di website Terjago ada, dan di Telegram juga nanti ada. Kemudian nanti record Zoom-nya juga akan ada di YouTube Terjago. Gitu ya, Mer? Mer. Iya, benar banget. Jadi nanti langsung di-upload di YouTube Terjago kok. Nanti PDF untuk PPT-nya dari Katesa, ini nanti dikasih ke grup Telegram sama website Terjago ya. Iya, Kak. Oke. Oh iya, Kak, mau nanya lagi. Tapi bukan materi juga sih. Kan kakak kelas aku tahun ini ada yang masuk di jurusan hukum di UNER. Katanya
itu kan ambil soalnya itu dari TPS 60%, TPA-nya TKA 40%. Itu berlaku di semua univ atau ketentuan-ketentuan kayak gitu tergantung univ masing-masing atau semuanya sama, Kak? Kalau yang aku tahu yang 60%, 40% itu SBMPTN ya. Iya. Itu berlaku di semua univ di seleksi SBMPTN itu. Gitu ya, Kak, ya udah. Oh iya, Kak, kalau itu, Kak, katanya untuk angkatan ini ya, katanya itu kayak ujian dulu, baru nanti milih univ. Itu benar nggak sih, Kak? Yang beritanya itu? Rumor-rumornya sih ujian dulu, baru pilih univ ya, rumor-rumornya. Iya, Cuma katanya kakak kelas aku itu kayak gitu soalnya. ya aku dengar-dengar juga rumornya kayak gitu sih. Cuma lebih baik pantengin LTMPT aja, info resmi dari LTMPT-nya. Oh iya ya. Biasanya Makasih, nanti Kak. ya sama-sama. Biasanya nanti Desember November gitu sih LTMPT mulai ngasih info. Kak, Ya. kalau LTMPT itu dari website-nya apa ada app-nya sendiri? LTMPT website. Oke, makasih Kak. Ya, atau kalian kalau mau cari-cari info dari di LTMPT juga bisa di sosmed-sosmed LTMPT, ada di Twitter, Instagram. Tessa, ada yang bilang lanjut materi dong, mau nanya info di akhir. Materi yang akhir tadi ya, yang bunuh diri atau gimana? Mau nanya yang mana nih? Kak, mau nanya dong, yang Ya. tentang materi tipe-tipe bunuh diri itu, tadi kan kalau nggak salah anomi itu kan contohnya itu kayak dia tuh merasa terasingkan kan? Itu beda ya Kak dengan egoistik? Egoistik. Kalau misalkan egoistik itu dia karena kalau yang aku tahu ya itu jadi emang beda. Jadi kalau misalkan egoistik tuh karena dia nggak menyatu gitu loh. Jadi kalau misalkan anomi tadi kan diasingkan keluarga, berarti dari keluarganya yang mengasingkan. Kalau misalkan egoistik dia merasa bukan dari bagiannya itu gitu. Oh, berarti kalau egoistik itu merasa dirinya yang terasingkan gitu ya Kak? Iya. Oh, oke Kak, makasih. Sama. Berarti hampir sama kayak fatalistik ya, Kak? Fatalistik. Dia hampir cuman kebalikannya gitu ya. Kalau fatalistik itu dia karena dia tertekan. Oh iya. Ya. Gitu. Teori bunuh diri emang suka keluar sih di latihan-latihan soal SBMPTN. Mbak Durkheim tuh terkenal banget kan? Pasti. Iya, banyak kasusnya biasanya. Iya. Kayak gitu. Masih ada yang mau ditanyain lagi? Iya, 10 soal. Buat yang ingin materi lebih lanjut, jangan lupa join real class-nya dan daftar ya guys. Ya. Daftarnya gimana, Kak? Daftarnya linknya ada di bio ya. Ya, kalian isi linknya aja guys. Udah sih, Kak. Cuman itu aja, nggak dipungut biaya. Enggak kok, gratis. Semua materi nanti dari kelas 10 sampai 12 nanti kita bahas semua sama kakak-kakaknya. Jadi yang pastinya lebih lengkap juga. Lebih lengkap dari ini. Kalau ini kan masih kayak awal doang ya, Tes. Ya, ini sebagai gambaran buat kalian aja sih untuk nanti real class tuh seperti apa. Nanti materi ini diulang lagi kok nanti saat real class. Kalau kemarin udah daftar lagi nggak sih, Kak? Soalnya kan barusan lihat di IG-nya registrasinya kan masih ada kendala. Buka lagi tanggal 5 Agustus. Nah, itu butuh daftar ulang nggak yang kemarin-kemarin udah daftar? Oh, kan nggak usah. Nggak usah ya? Ya udah, makasih, Kak. Oke.
Terus Kak, saya mau tanya. Wait, aku mau nyala. Oke, mau tanya. Itu kalau yang udah daftar trial class, udah pasti bakal ikut real class juga atau nanti real class itu mau daftar harus registrasi lagi? Kalau trial class itu nggak ada pendaftaran, jadi yang kemarin udah daftar itu daftar real class. Oh, berarti ini tuh kayak apa ya Kak? Kalau trial Ya, class tuh boleh semuanya, yang nggak daftar sama daftar boleh join gitu loh. Kalau real class nanti link Zoom-nya yang nggak akan daftar di-share di aja. story. Ya, real class itu juga setiap jam 7, Kak. Iya, ada yang jam 3, ada yang jam 7. Jam Oh, 3 nggak sore ada. sama jam 7 malam ini atau 7 pagi? 7 malam dong, 7 pagi masih sekolah orang-orang. Oke, Itu nggak ada ini ya, Kak, batas maksimal peserta nggak ada ya, Kak? Nggak ada kok, nanti bisa join semua insya Allah ya. Ya, makasih, Kak. Nanti Kak kalau misalnya real class itu link Zoom-nya ditaruh di mana ya Kak? Di Telegram ya? Oh, oke Kak. Benar. Terus kalau real class itu nanti masih bisa bagi kayak link PDF materi gitu juga kan Kak ya? Bisa dong, nanti kalian aksesnya di website Terjago. Nanti kalian bisa try out juga. Nanti ada try out-nya ya untuk kayak Sosum gitu. Layoutnya itu ya dari Terjagonya sendiri di-share lewat Telegram atau dari story gitu? Oh, try out-nya lewat website nanti. Oh, lewat website. Oke. Iya. Jangan lupa daftar ya, guys. Oh iya, Kak. Maaf, mau nanya lagi itu grup Telegramnya yang sesuai udah sesuai itu kan, Kak, yang Soshum. Ya, Jago belajar Soshum itu kayak gitu-gitu kan, Kak? Iya, benar-benar. Ya udah, makasih, Kak. Ini materi udah nggak ditanyain lagi sama Kak Tessa? Sudah. Insya Allah enggak, Kak. Insya Allah paham. Udah paham ya semua ya? Ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Sampai ketemu di real class ya, teman-teman. Iya, sama Kak Tessa. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. See you. Iya. Oke. Oke, teman-teman. Udah kali ya, Tes? Mau ditutup atau gimana nih? Udah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih banyak, Kak. Makasih ya. Jangan lupa ikut Jago Belajar selanjutnya. Iya, pasti. Makasih. 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 Yay, Tessa, thank you. OMG, keren banget ngajar ya. Ya ampun, terima kasih Emer udah bantu share screen. Iya dong, gak apa-apa, Sans. Ya ampun, aku tadi panik. Aku aja kalau ngajar panik ini kalau ada kendala. Ini udah kali ya ke main room aja kali ya? Main room ya. Oke. Out room.